Hai semuanya, Shalom. Kembali lagi bersama aku Lace di program Soul, Speak Out Your Light. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Wahai anak-anak muda yang pintar, apa kabar kalian semuanya? Baik, luar biasa. Kabar baik, puji Tuhan. Nah teman-teman, hari ini adalah episode yang spesial banget. Karena kita akan bahas satu topik yang sangat menarik dan juga relate di kalangan anak muda. Dan topik yang akan kita bahas adalah fear of missing out, atau istilah yang sering kita dengar adalah FOMO. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk topik hari ini, kita akan kenalan dulu nih sama dua tamu spesial yang sangat-sangat keren dan menginspirasi. Di sini ada seorang hamba Tuhan atau vikaris pelayan Tuhan dari Gereja Arus Utama yang sangat ganteng, dan langsung aja kita sambut Kak Kevin. Hai guys. Hai Kak Kevin. Halo Kak Lace. Gimana kabarnya, sehat? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, ada sukacita hari ini? Ada dong Kak. Puji Tuhan. Mari kita bahas sama-sama. Iya, kalau boleh tahu Kak Kevin dari mana? Dari tadi ya? Dari tadi ya, dari tadi. Maksudnya saya dari Bogor, Oh, kemudian dari Bogor, saya kesini, oke. tugasnya Sumatera Utara Kak. Nah, selanjutnya tadi kita udah kenalan sama yang laki-laki. Sekarang kita akan kenalan sama tamu spesial perempuan yang cantik juga iya, menginspirasi juga iya. Langsung saja kita sambut Kak Ince. Hai semuanya. Hai Ince. Hai Kak. Apa kabar? Puji Tuhan, Sehat? Sehat. Kalau boleh tahu kesibukannya saat ini apa? Tidur. Tidur. Bercanda-bercanda Kak. Itu mah kewajiban ya, Ya. kewajiban. Jadi apa Kak kesibukannya? Ikut syuting. Ikut syuting Ya. hari ini. Hari ini. Wah, keren-keren. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua tamu spesial kita. Luar biasa sekali. Teman-teman, kita udah kenalan sama dua tamu spesial kita. Kita juga udah tahu mau bahas apa hari ini, yaitu FOMO. Kira-kira menurut Kak Kevin dan Ince, apa sih itu FOMO? Jadi Kak, FOMO itu kayak seseorang yang cenderungnya tuh memiliki perasaan yang cemas karena takut ketinggalan tren atau ketinggalan. informasi yang ada. Oke, siap. Kak Kevin? Kalau dari aku FOMO itu dia, ya benar juga tadi merasa ketinggalan, tapi artinya dia membutuhkan validasi dari orang lain. Banyak melihat media sosial, masa rapid information di mana semuanya itu bisa langsung dapat. Jadi mereka mencari validasi di situ ketika di dunia nyatanya mereka tidak mendapatkan validasi. Jadi karena di dunia nyata merasa kurang, akhirnya mereka masuk ke dunia maya. Iya, itu salah satu kemungkinan Salah ya. satu kemungkinan. Kak Kevin, Oke, kenapa nih? kira-kira apakah FOMO dan krisis identitas ini ada relasinya? Bisa jadi karena begini, kalau kita bicara tentang FOMO, dia itu kan fear of missing out, artinya dia takut banget ketinggalan. Dan dia nggak menyadari lingkungan sekitarnya, pokoknya dia mau ngikutin itu gitu Ya, kan. betul. Dan tentang itu aku jadi ingat satu ayat Alkitab, itu ada di Yesaya 43 ayat 4. Di situ Tuhan bilang bahwa Tuhan itu sangat menghargai kita. Sangat menghargai Iya. kita, karena kita berharga. Benar. Nah, oleh sebab itu terkadang orang itu malah jadi melupakan esensi dari firman itu gitu loh. Jadi ketika mereka mengejar apa yang bagi mereka untuk memvalidasi perasaan mereka, akhirnya mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu menghargai mereka. Jadi bagaimanapun kita seharusnya ya sudah jalani saja kehidupan kita sebagaimana mestinya. Sebagaimana Tuhan menciptakan Iya, kita. benar Jadi sekali, berarti ada kolerasinya ya Kak, ada Iya. relasinya. Ada. Nah teman-teman, untuk memperdalam kita dalam tema hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan film pendek yang diproduksi oleh teman-teman Media Akademi CGN Indonesia. Langsung saja mari kita saksikan dan selamat menyaksikan. Tuh, nyari baju kayaknya. Nyari baju atau nyari masalah. Oh, nyari baju. Dibuka, cermin jadi saksi. Riko pilih yang paling pas. Panci siapa tuh? Biar fitnya naik lagi. Selfie sekali, 2 kali. Kirim ke semesta.
Notifikasi datang bertubi, bikin dadanya lega. Semua bilang keren, semua kasih senyum. Riko makin yakin dunia Dengan gaya ini ya, Wak. Cek notif, hari ini gue cakep. Cek notif, Fit lu mahal terus bro, mantap. Gile, keren banget outfitnya. cek notif, sekejap semua berkilau. Cek notif, besok bisa kosong Seleb nih kayaknya dia. lagi. Diliatin mulu tuh pasti Ada baju postingannya. branded nih. Kayaknya aku harus beli deh biar menyenangkan followers. 19 juta duit dari mana coba? Aku mau cek rekening aku dulu. Yah, tapi uangku kurang nih. Mana ya? Oh iya, aku coba pay later aja. Pinjol kayaknya deh. Yah, berhasil. Bener. Jadi nih aku pakai baju branded. Siapa nih yang nelpon? Debt collector. Udah langsung berarti di- sebelumnya udah pernah nih. Ya udahlah ya, gak usah diangkat. Paket. Hah, ini dia nih paket yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Paket mahal Kayak kotak nih. sepatu gitu ya. Aku harus cobain untuk kasih tunjuk ke followers aku. Yo, Oh iya, siap. Oh, paket mahal, bro. Paket mahal tapi Biasalah. ditaruh. Mau nunjukin ke ini, ke sosial media, ke Instagram. Wih. Ih, Kamu sudah saya telepon-telepon, ya. Tapi kamu Iya. tidak angkat. Sudah Pak, sudah Pak. iya Pak. Kamu sudah utang banyak pada saya. Iya. Kapan dia masih bayar, Pak? Dia masih bayar. Pak. Saya Kapan usahakan. dia mau bayar? Pasti dia bayar, Pak. Saya usahakan hari ini, Saya Pak. butuh kepastian kapan kamu bayar. Iya, saya usahakan untuk kumpulkan duit hari ini lalu besok saya bayar, Pak. Oke, saya tunggu Dia ya. pasti bayar, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tanggung jawab ya. Iya, pasti kami tanggung jawab, Pak. Wah, kayaknya bau-bau FOMO-nya udah kecium ya, Kak ya. Bau Udah FOMO banget sih itu bau harusnya. mutang itu udah kecium, bau mutang. Nah, tapi aku jadi penasaran sih ya, apakah Ince sama Kak Kevin ini FOMO atau enggak? FOMO yang apa dulu nih, Kak? Tapi daripada nebak-nebak ya, Oke. kita langsung main games aja. Boleh. Untuk lebih tahu apakah Kak Kevin dan Ince FOMO atau Boleh. tidak. Nah, gamesnya adalah pernah gak pernah. Oke. Kayak- Gimana tuh? Nggak tahu Nah, gitu. cara mainnya tuh gampang banget. Aku akan melontarkan beberapa pertanyaan. Kalian tinggal jawab aja apakah kalian pernah atau enggak pernah. Yang pertama, pernah nggak pernah bela-belain beli barang yang lagi viral atau mungkin makanan, minuman cuman demi bisa difoto dan diposting di sosial media? Pernah, Kak. Oh, nggak pernah guys. Kenapa tuh nggak pernah? Karena ya udah sih cukup tahu aja kalau orang ngelakuin itu ya udah kayak mungkin itu memang berkatnya kan. Oke, jadi kamu ya udah Iya. let it flow gitu. Nice. Kak Kevin, pernah nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Bener, nggak pernah pernah juga. guys Ikut ternyata. Lah memang nggak pernah. kayak Oke, kenapa tuh nggak pernah? gitu. Kenapanya? Mungkin gini, kalau misalnya kayak makanan viral gitu kan antrinya kan panjang kan. Bener Pertama- sih, bener sih. Pertama itu. Tipe orang yang males ngantri kan. Nah iya tuh males. Oke. Malas ngantri. Terus yang kedua, ya udah gitu. Ya, Kenapa tapi- emangnya? Tapi gitu kan? siapa tahu itu enak gitu worth to untuk diantriin gitu. Enggak ya? Enggak sih, nggak pernah Enggak pikiran kayak gitu sih. Ya siapa tahu kakak lagi nongkrong terus megang Oh kacau, enggak sih. minumannya terus Enggak sih. terus secara tidak langsung mau memamerin jamnya. enggak. Ah, nggak pernah. Nggak pernah. Oke, sip. Pertanyaan kedua, pernah nggak pernah kamu tuh merasa cemas, merasa sedih karena lihat story teman-teman pada nongkrong. Let's say mungkin teman-teman se-circle lagi pada nongkrong, lagi pada main, have fun bareng, tapi kamunya nggak diajak. Pernah, Kak, pasti. Kalau kamu sedih karena apa? Karena ya kenapa sih nggak diajak? Iya, Kan kenapa jadi guys? kayak Kalian kenapa sedih tidak banget. mengajak dia? Iya, Please malas ajak ya. dia. Mungkin Sekarang malas. juga ajak dia main ya. Malas. Iya. Oke, Kak Kevin. Enggak sih. Lebih ke arah Lagi ya?
lebih ke arah bodoh Kevin amat. nggak pernah FOMO ini. Kayaknya kakak ini mageran banget sih. Mageran Mager, banget ya, bener. tipikal yang mager Mager. banget. Nggak pernah ya kak ya? Enggak, males banget. Males. Udah biarin aja gitu loh. Biarin. Ya let it flow aja. Kayak ya udah enjoy aja gitu kalau misalkan kalian mau nongkrong silahkan gitu kan. Gitu aja udah. Masa 1% pun rasa sedih itu nggak ada? Enggak Enggak ada. ya? Udah biarin aja. Oke, noted. Sip. Dan dari jawaban kedua tamu kita hari ini kita bisa melihat bahwa memang FOMO ini sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena emang terus ada. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan, dan bahkan kita bisa mengalaminya. Udah kayak benar lu aja. Jadinya aku juga, Lalu. aku penasaran. Tadi kita udah lihat kakak di film pendek lagi ditagih sama debt collector ya nggak sih? Kita jadi penasaran bagaimana kisah selanjutnya. Kalian juga penasaran? Langsung Oke, saja kita nonton aja langsung selamat lagi. menyaksikan. Lu udah gue bilangin. Masih aja. Berantakan banget tuh baju udah. Halo bro, Ya, halo bro. gue bisa minta bantu nggak? Gue lagi kesusahan nih. Maaf bro, gue nggak bisa bantu nih. Kayaknya detik-detik putus asa ini. Barang mewah tapi hasil hutang. Daya selangit, utang numpuk gak dibayar. Kocak. Alah, banyak Pantes kita gaya. dipinjol. Bayar utang, Doang woi. kaya, aslinya modal utang. Ya why not gitu loh. Udah sefrustasi itu, bayangin berapa puluh juta dia minjem. Wih, ini yang real. Duduk, kopi. Ini yang real. Real. Makasih ya bro, udah selamatin gue. Bro, ngejar validasi dunia nggak akan ada habisnya. Punya hati yang tahu kata cukup, itu kebahagiaan yang sebenarnya. Kayaknya kita perlu inhale exhale sini. Ngelihat cerita dari film pendek tadi. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa kisah ini merupakan kisah fiktif. Namun ini merupakan fenomena nyata yang sering terjadi di Indonesia saat ini. Dan Kak Kevin, Apa tuh? tadi kita udah bicara soal pencapaian, prestasi, dan berbagai achievement lainnya. Jika pencapaian dan prestasi bukanlah hal yang harus dikejar di dunia ini, lalu bagaimana kita seharusnya memandang kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita? Begini, kalau lantas bukan sebuah validasi atau kita bilang pencapaian yang mau dicari, bagaimana cara kita mensyukurinya, sebenarnya sederhana. Aku punya jawaban itu, bahwasannya fokus aja sama hidup kita. Intinya bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan baik dan benar. Baik dan benar sesuai apa nih? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, Ince. Kita bisa lihat ya, banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang mengalami fenomena ini. Apakah ada pesan yang mau Ince sampaikan? Lebih menghargai diri sendiri sih kak. Jangan bandingin diri kita ke orang lain. Karena setiap orang tuh beda-beda kapasitasnya. Dari Ince kita diingatkan untuk menghargai diri dan merasa cukup. Tadi kita udah sempat lihat di film pendek, di akhir itu ada ayat yang berbunyi, cukupkanlah dirimu. Benar. Kira-kira mencukupkan diri itu seperti apa dan bagaimana? Bersyukur sih kak yang utama. Harus bersyukur. Bersyukur. Oke, terus Kak Kevin? Cukup bagi aku pribadi, kalau misalkan ditanya tentang cukup itu, Tuhan itu sudah menitipkan apa sama kita?
gitu. Yes. Apa yang kita punya saat ini Yes. itu dijaga dengan baik. Artinya ketika kita sudah melihat itu akan timbul kesadaran dalam diri kita bahwasannya oh Tuhan udah mencukupkan ini sama saya, itulah yang harus saya jaga. Nggak perlu lagi untuk ya mencari yang lain-lain. Fokus aja sama yang udah ada gitu. FOMO ini tuh sebenarnya ada baiknya. Kenapa? Karena orang-orang berpendapat bahwa ketika kita FOMO itu bisa memicu adrenalin untuk lebih let's say mengimprove diri, untuk Motivasi lebih juga meningkatkan nggak sih, Kak? diri dengan Oke. motivasi itu. Tapi kalau kita lihat sisi kontranya, ada yang berpendapat bahwa itu jatuhnya ikut-ikutan dan motivasinya tidak baik. Nah, menurut Ince gimana? Sebenarnya ada sih Kak positifnya, sisi positifnya. Karena kan kayak misalkan yang Ince tadi bilang, Ince ini kayak ngebanding diri ke orang yang pinter itu. Kayak Vince kapan ya bisa jadi orang itu? Karena orang itu memang benar-benar sempurna. FOMO nggak terlalu tanda petik kayak nggak terlalu negatif banget lah. Tidak terlalu negatif kalau misalnya respon kamu baik ketika Iya, kamu melihat benar-benar, Kak. orang yang lain mungkin sudah achieve sesuatu, itu jadi memacu kamu untuk lebih semangat Iya, Kak. belajar Kayak gitu lebih ya ke kan? motivasi diri Motivasi. sih. Kak Kevin gimana? FOMO itu akan menjadi positif ketika kita menanggapinya dengan menjadi challenge bagi saya pribadi. Nice, yes. Menjadi challenge, tapi akan menjadi negatif kalau hanya untuk ini untuk ikut-ikutan, hanya untuk dilihat orang aja gitu. Untuk minta validasi tadi. Oke. Seperti yang kita ketahui di luar sana banyak sekali generasi muda yang mengalami hal seperti itu. Entah itu sadar atau tidak disadari ya. Dari Kak Ince dulu, ada yang mau disampaikan untuk mereka, untuk generasi muda di luar sana? Ada Kak. Jadi untuk kalian semua yang ada di luar sana, stop normalisasikan FOMO. Karena FOMO itu membuat kamu bodoh dan menderita. Jadi bersyukurlah dalam setiap segala hal yang kamu punya dan jadilah diri sendiri. Karena usaha kamu yang sekecil apapun itu sangatlah berarti. Nice, jadi diri sendiri. Benar Kak. Kak Kevin, Kalau dari aku, buat teman-teman yang mungkin ngerasa FOMO gitu kan, buka Alkitabnya, baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman yang FOMO, sekali lagi aku ingetin, Tuhan itu sayang sama kalian. Juga kalian gak perlu deh ikut-ikutan sama orang lain. Terus yang kedua, fokus aja sama diri kalian, just be yourself, lakukan apa yang kalian senang, gak perlu ngikutin orang lain. Titik, just be yourself. Gitu Kak. just be yourself tapi dengan sesuai kehendak Tuhan ya Kak Of course, Kevin ya, itu pastinya. jangan lupa, Kak. Itu juga jangan dilupakan. Oke teman-teman, percaya episode hari ini boleh menjadi berkat buat teman-teman dimanapun berada. Dan ingatlah selalu bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kita punya porsi masing-masing sesuai yang Tuhan berikan, dan biarlah kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.